punya anak, saya berangkat kerja, anak belum bangun, saya pulang kerja, anak sudah tidur. Itu gimana dengan anak sama saya? Itu jaraknya sebagai anak sama ayah gitu kan. Ntar ketika udah dewasa, ntar saya dipanggilnya Om. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Alhamdulillah hari ini ataupun malam ini ya kita ditemani sama anak muda yang sangat luar biasa, jauh-jauh loh dari Palembang datang ke Tasik. Tapi sebelum saya banyak pertanyaan ke Bang Tony ya. Sebelum nanti saya tanya-tanya sejarahnya ataupun perjalanannya seperti apa. Mungkin alangkah baiknya Bang Tony memperkenalkan dulu nih Bang. Supaya teman-teman semua pada kenal nih. Belum pada kenal pasti karena dia soalnya jarang kelihatan gitu ya, masih baru. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Latar belakang saya seorang karyawan di Jakarta gitu kan. Karyawan. Iya betul. Itu berapa lama itu kerja di sana? Alhamdulillah sudah 9 tahun Kang Randy jadi karyawan. 9 tahunnya udah sukses ya? Ya begitulah seorang karyawan ya, kita kerja di perusahaan orang gitu Kang Randy ya. Jadi bekerja itu dari pagi sampai malam, tapi hasilnya pun nunggu akhir bulan gitu Kang Randy. Ya siap, itu kerja 9 tahun di sana. Tapi cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk impiannya mungkin? Oke siap. Nah kalau untuk penghasilan dari kerja selama 9 tahun menjadi seorang karyawan itu Kang Randy ya. Nah kalau untuk dibilang kecukupan untuk diri sendiri mah cukup Kang Randy. Tapi untuk menggapai sebuah harapan dan impian itu ya belum bisa berkecukupan. Apalagi untuk keluarga orang tua itu belum cukup Kang Randy gitu. Tapi kok sekarang gini lah, Bang Tony kok bisa tertarik dengan bisnis ini karena apa sih? Tujuan awalnya dan sejarah ataupun kisah pertama tahu tentang bisnis ini dari apa ini? Oke siap. Nah sejarah atau kisah saya tahu tentang bisnis ini Kang Randy ya dari IG dari Mas Ferry, itu sponsor saya langsung atau mungkin juga mentornya dari Kang Randy langsung gitu ya. Di awal diceritain tentang bisnis ini begini dan lain sebagainya. Tapi saya nggak paham Kang Randy. Gimana caranya bisnis, saya nggak paham, soalnya saya bener-bener nggak tahu namanya bisnis multi level marketing. Itu belum tahu sama sekali. Tapi di sini saya poinnya teman-temannya yang saya ambil yang dari kisah cerita dari Kang Ferry di bisnis ini dalam jangka 1 sampai 3 tahun bisa berangkatin umroh orang tua, bisa menggapai sebuah harapan dan impian yang intinya bisa merubah hidup gitu ya. Jadi 1 sampai 3 tahun bisa merubah hidup, umrohin orang tua, menggapai sebuah harapan dan impian. Sedangkan saya yang 9 tahun jadi karyawan belum bisa sama sekali Kang Ren. Jadi seperti itu awal mula saya berpikir wah ini mah pas bisnis yang saya cari gitu kan. Jadi memutuskan untuk langsung bergabung di malam itu juga seperti itu. Berarti modalnya udah siap waktu itu? Waktu itu modal dikasih tahu belum siap. Cuman sambil ditelepon sama Mas Ferry, itu saya sambil lihat-lihat profilnya ternyata betul. Di situ saya sambil nyari uang. Nah ketika uang udah dapet, ditanya sama Mas Ferry, mau gabung kapan Bang? Sekarang atau besok? Langsung aja sekarang gitu. Jadi seperti itu kan. Itu dapat modalnya dari mana? Itu dari sepupu ya, dari sepupu. Setelah Mas Ferry nelpon saya chat sepupu saya cari-cari duit, ternyata ada. Nah disitu dikirim sama sepupu saya, langsung saya gabung sama Mas Ferry. Jadi seperti itu. Keren, luar biasa ya. Jadi malam itu diinformasiin langsung join? Langsung gabung pokoknya, langsung join tanpa mikir panjang. Yang penting apa? Intinya poin penting saya itu Kang Randy ya, mengangkat harkat derajat keluarga. Itu yang saya cari selama ini belum bisa. Kenapa saya ambil poin tersebut? Karena selama 9 tahun saya menjadi karyawan belum bisa Kang Randy. Belum bisa mengangkat harkat derajat keluarga. Tapi di sini dengan cerita Mas Ferry yang nyata, yang real, 1 sampai 3 tahun aja itu bisa mengangkat harkat derajat keluarga, bisa umrohin orang tua dan lain sebagainya, apalagi bisa memiliki mobil kendaraan secara cash. Nah itu impian anak muda. Disitulah poinnya Kang Ren. Makanya di situ malam saya langsung pinjam duit sama sepupu, langsung gabung malam itu juga. Jadi seperti itu. Keren. Tapi pasti ya mungkin ada kesulitan ataupun tantangan. Yang tadinya kan kerja selama 9 tahun, terus sekarang berpindah alih nih ke suatu usaha ataupun bisnis. Ada nggak waktu pertama menjalankan bisnis ini mungkin ada kesulitan kah ataupun
cara menyesuaikan lingkungan atau gimana gitu? Yang dirasakan Bang Tony waktu pertama di bisnisnya gimana? Nah, kalau menurut saya ini karena dia di setiap apapun kita bekerja atau berbisnis, ketika awal mula kita masuk bekerja atau berbisnis, otomatis dari nol. Namanya kesulitan itu pasti ada. Yang penting ada niat, kemauan untuk belajar, Kang Ren. Sama saya dulu pertama kerja di perusahaan saya, pertama nggak bisa apa-apa. Tapi saya terus belajar, pasti sekarang saya bisa bekerja di perusahaan tersebut. Sama halnya di bisnis ini. Saya awal mula mah nggak tahu, Kang Randy. Multi level marketing itu seperti apa saya nggak paham. Tapi saya punya niat sama kemauan. Apa poin yang terpenting tadi, bisa mengangkat harkat derajat keluarga. Nah, di situ saya belajar. Akhirnya ketemu sama Mas Randy juga, Kang Randy lah yang biasa saya panggil. Itu motivasi besar saya juga, motivator saya juga. Gimana caranya saya bisa banyak belajar di bisnis ini, banyak belajar pokoknya dari Kang Randy juga. Gimana caranya menjalankan bisnis ini? Karena apa? Mudah banget, Kang Randy. Diajarin sama Kang Randy, Kang Ferry, Kang Rizal dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi pertama itu kita jalankan bisnis ini, otomatis semuanya nggak mungkin langsung bisa. Pasti belajar dulu. Proses ya? Betul, proses seperti itu. Proses dulu gitu, Kang Randy. Nah, itu kan dulu enak ya, mungkin kerja di sana hasilnya juga udah jelas ya. Udah jelas, bulan betul. udah pasti. Tapi kok sekarang bisa apa namanya, bisa datang ke base camp gitu, bisa langsung jalankan bisnis ini, itu gimana itu? Nah, itu ceritanya dulu begini, ketika saya melihat bisnis ini dari cerita Kang Ferry gitu ya, Mas Ferry, itu udah jelas 1-3 tahun itu bisa menggapai sebuah harapan dan impian. Nah, ketika saya menjalankan, saya kerja dulu 9 tahun belum bisa apa-apa, berarti di situ harus ada pilihan, Kang Randy. Hidup itu kan katanya hidup itu pilihan. Mau pilih hidup kita seperti apa saat ini ya saya harus memutuskan di situ. Gak mungkin saya kerja di perusahaan saya dan saya jalankan bisnis ini. Otomatis harus ada yang dikorbankan. Nah, di situ impian saya kuat, mengangkat harkat derajat keluarga, saya tinggalin perusahaan yang saya kerjakan, saya melaju ke bisnis ini. Jadi seperti itu. Tapi dulu penghasilan udah lumayan mungkin ya? Alhamdulillah Kang Randy, kalau untuk penghasilan ya teman-teman kurang lebih 1 bulan itu 7 juta. Ya, satu bulannya? Sih? Iya benar. Akhir bulan itu udah pasti 7 juta itu belum mingguan Kang Randy. Di saya kan ada kayak lembur dan lain sebagainya, itu ada per minggunya seperti itu. Tapi sekarang berani ninggalin udah gaji sebesar itu ya? Iya betul. Karena apa? Kalau nggak saya tinggalkan pekerjaan tersebut, ya gimana ceritanya saya entar di masa yang akan datang. Soalnya saya kan ini Kang Rin, alhamdulillah saya sudah punya perumahan sendiri, perum di Bekasi. Nah, saya kerja itu dari Bekasi, berangkat habis subuh, pulang lagi malam. Setiap hari itu selama udah 2 tahun saya tinggal di Bekasi. Nah, yang saya pikirkan ketika entar saya sudah menikah, punya anak, saya berangkat kerja, anak belum bangun, saya pulang kerja, anak sudah tidur. Itu gimana dengan anak sama saya, itu jaraknya sebagai anak sama ayah gitu kan. Ntar ketika udah dewasa, ntar saya dipanggilnya om dan bapak kan gitu. Nah, itu motivasi besar saya juga Kang Randy, gimana caranya, pokoknya saya harus tinggalin perusahaan tersebut, saya tinggalin pekerjaan tersebut, saya pengen bener-bener fokus di bisnis ini 1-3 tahun aja. Semuanya akan bisa saya raih, impian dan harapan itu bisa berangkatin umroh orang tua dan lain sebagainya. Intinya di situ sih Kang Randy. Siap. Nah, sekarang yang Bang Tony rasain nih setelah menjalankan bisnis ini sampai saat ini, apa sih yang Bang Tony rasakan? Mungkin ada perbedaan ataupun dari segi apa gitu. Dulu kan ketika kerja udah ngerasainnya selama 9 tahun, penghasilan sekian. Nah, kalau misalkan di bisnis ini, apa nih yang Bang Tony rasakan sampai saat ini? Yang saya rasakan perbedaan sudah pasti ada Kang Randy. Dulu ketika saya bekerja, akhir bulan itu udah pasti kita dapat duit. Udah pasti kita dapat gaji. Tapi tetap segitu. Tidak bisa melipat gandakan gaji tersebut. Nah, tapi di bisnis ini yang saya rasakan di awal emang bener-bener nggak kita dapatkan bukan apa-apa. Mungkin bonus nggak bisa langsung kita dapatkan. Di selama 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu mungkin saya anggap sebagai pembelajaran. Nah, ketika 4 bulan, 5 bulan mungkin saya bisa mendapatkan bonus tapi nggak seberapa. Tapi lihat ntar di bisnis ini itu udah jelas ketika 1 tahun atau 1 tahun ke atas itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Yang biasanya saya akhir bulan 7 juta, ini mah jangankan akhir bulan, 1 minggu, 2 minggu aja bisa belasan juta kan. Jadi di awal kita harus sadar diri lah. Contohnya kita bekerja. Saya bekerja 1 bulan, akhir bulan saya digaji. Otomatis di akhir bulan sebelumnya, otomatis saya bekerja dulu.
Dalam sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya sebulan baru dapat gaji. Tapi di sini seperti itu, kita bayangkan sehari aja di sini kita bisa raih. Nah, tapi di situ kita harus melalui prosesnya. Nah, di situ yang saya alami. Jadi kita berbisnis di sini tuh bukan langsung kita mendapatkan suatu penghasilan. Otomatis harus belajar dulu gimana caranya menjalankan bisnis ini, ikutin arahan mentor dan leader dan lain sebagainya. Baru kita mendapatkan penghasilan. Jadi seperti itu. Apalagi kemarin bisa liburan ya? Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Kemarin saya kurang lebih kan fokus habis riset dari perusahaan, datang ke Basecamp habis lebaran Kang Randy ya. Fokus sama Kang Randy juga, alhamdulillah bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Thailand, Singapura dan Malaysia bareng Kang Randy juga itu. Alhamdulillah akibat dimentorin juga sama beliau gitu. Jadi sebelumnya pernah nggak liburan waktu kerja 9 tahun? Sama sekali Kang Randy. Jangankan ke Singapura, Thailand, Malaysia. Cita-cita pengen ke Bali aja belum pernah merasakan itu. Belum tercapai. Belum tercapai, keluar kota belum tercapai. Soalnya kenapa? Tahu teman-teman ya, jadi karyawan itu mungkin hari libur cuman di hari Minggu. Ketika di hari Minggu tersebut mungkin kita nggak akan jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena waktu buat istirahat. Seminggu kita kerja capek ya, minggu itu kita istirahat. Nah, di situ nggak kebayang. Cuman dulu saya pernah ngebayangin gimana caranya saya tuh ke luar negeri itu jalan-jalan bukan bekerja. Alhamdulillah di bisnis inilah saya bisa mewujudkan impian saya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, wasilah di mentoring langsung bersama Kang Randy seperti itu. Luar biasa. Tapi mungkin adalah ya tantangannya seperti kalau saya pribadi kan dulu ada hinaan dari keluarga lah, dari saudara ataupun dari lingkungan. Nah, kalau Bang Tony sendiri ngalamin nggak di posisi seperti itu? Kalau pribadi saya pasti ngalamin karena mungkin dari keluarga bisa menerima ya teman-teman, dari keluarga, dari saudara dan lain sebagainya. Tapi yang nggak bisa nerima itu pasti teman. Iya. Dulu mas sering saya kan menjalankan bisnis ini gabung tuh masih kerja Kang Randy ya. Sering dihina sama teman saya. Tony mana mobilnya? Tony mana penghasilannya? Mana ini itu dan lain sebagainya. Bahkan ada temen yang gini, coba mana pupuknya biar saya makan, biar saya gede-gede dan sebagainya. Itu sakit banget Kang Randy. Tapi di situ saya berpikir lagi dari kata-kata mentor saya dari Kang Randy, jangan pernah dengarkan kata-kata yang negatif karena itu bisa menjadi sebuah kegagalan buat diri kita sendiri. Jadi saya ambil positif aja Kang Randy. Pelajaran dari Kang Randy dulu dihina keluarganya dan lain sebagainya karena saya sudah diceritain sama Kang Randy. Itu menjadi motivasi atau dorongan kita jadi pembuktian. Gitu. Jadi kan saya lihat dari Kang Randy ketika Kang Randy digituin sama orang lain dan lain sebagainya jadi pembuktian sehingganya berhasil. Jadi banyak orang yang lebih menyukai sekarang. Nah, itu poinnya Kang Randy. Saya ambil dari kisah Kang Randy ketika teman-teman berkata seperti itu ya saya abaikan aja. Itu sudah pasti. Ya? Iya, bodoh amat intinya gitu. Itu udah suatu kepastian Kang Randy ketika kita dikatain orang negatif lah. Oh, ini begini ini tuh itu udah pasti sakit rasanya. Iya, karena kita kerja dimanapun juga tuh usaha dimanapun komentar orang udah pasti ada. Benar, cuman tergantung responsif kitanya aja gitu. Kang Randy. Ya, alhamdulillah luar biasa teman-teman, Bang Tony aja yang kemarin kerja sampai 9 tahun berani resign gitu demi menjalankan bisnis ini. Berarti ada apa dengan bisnis ini gitu. Luar biasa pokoknya Kang Randy, dasar. Bukti nyata udah ada Kang Randy. Kenapa? Saya tipe orang yang suka melihat fakta. Saya orangnya dari dulu seperti itu. Ketika saya ditawarkan bisnis itu sama Mas Ferry, malam itu gabung, saya nggak langsung percaya. Mungkin percaya saya ambil poin tersebut. Dan selanjutnya gimana? Ketika 2 hari ada pertemuan di Bogor, Kang Ferry dan lain sebagainya, itu saya hadir. Ketika Kang Randy waktu di Makassar. Oh iya, waktu saya berangkat ke Makassar. Iya, betul. Nah, di situ dari Bekasi ke Bogor itu naik motor sendirian Kang Randy. Dari pagi jam 7 saya berangkat ke Bogor, pulang pun malam nyampe rumah jam 2. Karena itu suatu kebuktian saya tuh orangnya bener-bener harus real, harus nyata. Gimana bisnis ini seperti ini. Nah, ketika saya datang ke Bogor, ternyata bener Kang Ferry mobilnya ada. Ada founder kita juga Kang Aceng, kan di situ ada dulu. Oh, iya. Di situ Pajeronya ada dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bukti nyata juga. Nah, di situ ketika pulang juga sekian minggu lagi ada pertemuan di Bandung. Oh iya, workshop dan lain sebagainya. Itu saya tinggalkan pekerjaan saya karena saya izin. Saya kerja di hari Sabtu itu saya minta izin buat apa? Buat membuktikan. Buat membuktikan bisnis ini bener nggak sih, nyata nggak sih, walaupun saya sudah gabung. Saya di situ izin, saya berangkat ke Bandung, emang bener. Banyak yang sudah punya mobil, hutang dan lain sebagainya lunas. Itu saya makin percaya. Di situ saya benar-benar menggebu-gebu pengen
harus riset dari perusahaan tersebut kan. Jadi banyaklah motivasinya Kang Randy ketika saya meninggalkan pekerjaan saya dulu itu, dorongannya tuh banyak banget dari kisah, kejadian, dan realnya bisnis ini tuh yang bikin kuat saya harus keluar dari bisnis tersebut. Ya karena ini jalannya bisa menggapai sebuah harapan impian saya. Jadi seperti itu. Ya betul, karena saya pun juga nggak nyangka gitu waktu kita sharing kan ya, waktu itu sharing sampai pagi kan waktu di Bekasi ya. Di Bekasi. Saya juga nggak nyangka Bang Tony bisa langsung resign gitu. Padahal tujuan saya hanya pengen sharing doang gitu, pengen berbagi pengalaman aja gitu. Betul. Tapi pas tahu-tahu ternyata udah resign juga. Udah gitu. Resign. Masya Allah luar biasa. Nah mungkin Bang Ton ada ada pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana. Yang dimana yang melihat video ini ataupun yang menyimak video ini banyak yang terinspirasi juga, banyak yang termotivasi juga. Sedangkan Bang Tony aja yang kemarin kerja sampai 9 tahun, udah punya penghasilan tetap, tapi kenapa bisa mau resign dari pekerjaannya dan bisa menjalankan bisnis ini? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana. Oke, siap Kang Randy. Nah, pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, walaupun yang masih muda, sedang, dan yang udah tua. Ingat, semua pekerjaan itu halal dan baik. Tapi kita harus tahu, tempat pekerjaan kita itu bisa mewujudkan harapan impian tidak gitu Kang Randy. Karena setiap manusia atau setiap orang itu harapan dan impian udah pasti punya. Tapi enggak banyak orang bisa menggapai sebuah harapan dan impian tersebut. Karena apa? Sebuah impian dan harapan itu butuh modal atau nominal besar. Ketika kita kerja bertahun-tahun, sedangkan gaji 1 bulan cuma 3-4 juta, 3 juta, 4 juta, bisakah menggapai sebuah harapan dan impian tersebut? Nah, di situ teman-teman harus memilih. Karena apa? Hidup itu pilihan. Mau jadi apa kita saat ini dan mau jadi apa kita di masa yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang masih belum berkeluarga atau gimana, jadikan hidup Anda yang spektakuler. Karena apa? Anak muda atau seorang anak ketika kita bisa berhasil atau sukses membahagiakan keluarga, itulah kebahagiaan sesungguhnya Kang Randy. Oke, siap. Terima kasih Bang Ton. Siap, sama-sama. Dan dilancarkan juga rezekinya. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah mudah-mudahan dengan kisahnya Bang Tony ini bisa menjadi motivasi juga ataupun inspirasi buat teman-teman semua yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung di bisnis ini. Maka insya Allah teman-teman juga akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman udah bergabung di bisnis ini, nanti akan langsung dimentorin juga, akan dibimbing langkah-langkahnya seperti apa. Yang penting ada kemauan untuk belajar, dan insya Allah next Anda jadi bukti selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.